Halo, saya Dr. Echa. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin cukup mengejutkan bagi banyak orang, yaitu kanker paru-paru pada non-perokok. Selama ini, banyak dari kita berpikir bahwa kanker paru-paru hanya menyerang mereka yang merokok. Tapi kenyataannya, tidak sedikit kasus kanker paru-paru terjadi pada orang yang sama sekali tidak pernah merokok. Lalu pertanyaannya, kok bisa terjadi? Mari kita bahas bersama secara perlahan dan mudah dipahami. 1. Memahami kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah kondisi di mana sel-sel di paru-paru tumbuh secara tidak normal dan tidak terkendali. Sel-sel ini bisa membentuk tumor dan mengganggu fungsi paru-paru dalam menyuplai oksigen ke tubuh. Pada perokok, penyebab utamanya cukup jelas, paparan zat beracun dari rokok. Namun, pada non-perokok, penyebabnya seringkali lebih kompleks dan tidak disadari. 2. Fakta mengejutkan. Non-perokok juga bisa terkena. Perlu Anda ketahui, sekitar 10 hingga 20% kasus kanker paru-paru terjadi pada orang yang tidak pernah merokok. Bahkan, pada beberapa negara, jumlah ini terus meningkat. Artinya, tidak merokok bukan berarti bebas risiko sepenuhnya. 3. Penyebab kanker paru-paru pada non-perokok. Sekarang kita masuk ke bagian penting. Apa saja penyebabnya? A. Paparan asap rokok. Perokok pasif. Anda mungkin tidak merokok, tetapi sering berada di lingkungan dengan asap rokok. Ini yang disebut sebagai second hand smoke. Paparan jangka panjang bisa meningkatkan risiko kanker paru-paru secara signifikan. B. Polusi udara. Polusi udara, terutama di kota besar, mengandung partikel berbahaya yang bisa masuk ke paru-paru. Contohnya, asap kendaraan, polusi industri, debu halus, atau PM2.5. Paparan jangka panjang dapat menyebabkan peradangan kronis dan meningkatkan risiko kanker. C. Paparan bahan berbahaya di rumah atau tempat kerja. Beberapa zat yang sering tidak disadari antara lain, radon, gas alami dari tanah, asbes, bahan kimia industri. Radon misalnya, tidak berwarna dan tidak berbau, tetapi merupakan salah satu penyebab kanker paru-paru pada non-perokok. D. Faktor genetik. Jika Anda memiliki riwayat keluarga dengan kanker paru-paru, risiko Anda bisa meningkat meskipun Anda tidak merokok. Artinya, faktor keturunan juga berperan. E. Mutasi gen spontan. Kadang-kadang, tubuh kita mengalami perubahan gen tanpa penyebab yang jelas. Ini bisa memicu pertumbuhan sel abnormal. Inilah yang membuat kanker paru-paru pada non-perokok seringkali sulit diprediksi. 5. Gejala yang sering diabaikan. Salah satu masalah terbesar adalah gejalanya sering dianggap sepele. Beberapa tanda yang perlu Anda waspadai. Batuk yang tidak kunjung sembuh, sesak napas, nyeri dada, suara serak, penurunan berat badan tanpa sebab, batuk berdarah pada kondisi lanjut. Karena tidak merokok, banyak orang menunda pemeriksaan karena merasa tidak mungkin kena, padahal justru disinilah bahayanya. 6. Mengapa sering terlambat diketahui? Pada non-perokok, kanker paru-paru sering terdeteksi di stadium lanjut. Kenapa? Karena tidak ada kecurigaan awal, gejala ringan diabaikan, tidak rutin melakukan screening. Akibatnya saat ditemukan, kondisi sudah cukup serius. 7. Siapa yang perlu waspada? Anda perlu lebih waspada jika tinggal di lingkungan dengan polusi tinggi, sering terpapar asap rokok, bekerja di lingkungan dengan bahan kimia, memiliki riwayat keluarga kanker, memiliki penyakit paru kronis. 8. Cara mencegah kanker paru-paru pada non-perokok. Sekarang pertanyaan penting, apakah bisa dicegah? Jawabannya, sebagian besar bisa diminimalkan risikonya. A. Hindari paparan asap rokok. Jika memungkinkan, jauhi lingkungan dengan asap rokok. B. Perbaiki kualitas udara di rumah. Gunakan ventilasi yang baik atau air purifier jika diperlukan. C. Gunakan masker di lingkungan berpolusi, terutama jika Anda sering berada di jalan atau area dengan udara buruk. D. Pola hidup sehat. Konsumsi makanan bergizi, olahraga rutin, istirahat cukup. Ini membantu meningkatkan daya tahan tubuh. E. Pemeriksaan kesehatan rutin, terutama jika Anda memiliki faktor risiko. 8. Pentingnya deteksi dini.
Semakin cepat kanker ditemukan, semakin besar peluang untuk sembuh. Pemeriksaan seperti CT scan bisa membantu mendeteksi lebih awal, terutama pada individu berisiko tinggi. 9. Pesan penting dari Dr. Echa. Saya ingin Anda mengingat satu hal. Kanker paru-paru bukan hanya penyakit perokok. Jika Anda mengalami gejala yang mencurigakan, jangan menunggu. Lebih baik periksa lebih awal daripada menyesal di kemudian hari. Tubuh kita selalu memberi sinyal. Tugas kita adalah mendengarkan. 10. Penutup. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, menghindari faktor risiko, dan melakukan pemeriksaan secara berkala. Saya Dr. Echa, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di edukasi kesehatan berikutnya. Tetap sehat dan jaga diri Anda baik-baik.